Jalur hidup seseorang itu bergantung dari besar kecil nyalinya dia. Jadi kalau misalnya seseorang punya nyali yang kecil, kemungkinan besar dia akan gitu-gitu aja hidupnya. Tapi kalau seseorang punya nyali yang besar, maka dia ada kemungkinan mencapai hal yang besar di dalam hidupnya. Kamu coba refleksikan ke diri kamu. Kamu tipe orang yang seperti apa dari sisi nyali? Nyali kamu gede nggak? Kalau misalnya mau melakukan segala sesuatu, kamu nih mikirnya banyak nggak? Kamu terasa takutnya tuh banyak nggak? Takut inilah, takut itulah. Karena itu berpengaruh dalam hidup kamu. Ya kamu suka nggak suka, hidup kamu di situasi yang sekarang itu bergantung dari keputusan kamu dalam 10 tahun, 15 tahun ke belakang. Dan itu ada kaitannya dengan nyalinya kamu. Nah, di sini saya mau ngomong spesifik tentang pencapaian mimpi. Kalau misalnya kamu punya mimpi, ini adalah 4 hal yang kamu nggak boleh takutin. Kalau kamu memang benar ingin mencapai mimpinya kamu. Yang pertama adalah kamu nggak boleh takut kalau mimpi kamu itu besar. Kalau bermimpi itu harus sebesar-besarnya. Ya karena mimpi itu gratis, nggak ada larangan untuk mimpi. Mimpi itu letaknya di dalam kepala kamu. Jangan sampai kamu bermimpi yang besar, kemudian kamu kecilkan mimpi kamu karena orang tua kamu ataupun teman-teman kamu pada bilang kamu nggak masuk akal. Ya misalnya kamu bilang pengen punya uang 10 miliar dalam hidup, terus orang tua kamu, teman-teman kamu pada bilang kamu konyol, padahal kamu punya gaji 3 juta, ya keluarga kamu semuanya miskin, nggak mungkin bisa, kamu juga sandwich generation, kejepit atas bawah. Omongan-omongan itu harus kamu jauhkan, ya balik lagi saya bilang, mimpi itu gratis. Jadi kalau kamu mimpinya pengen punya 10 miliar, ya 10 miliar, kamu harus kuat pegang teguh mimpi kamu, kalau bisa sebesar-besarnya. Di Indonesia ada satu streamer yang lagi naik daun namanya Big Mo, ya dia punya goal pengen menjadi streamer nomor 1 di Indonesia. Tentu ini hal yang baik ya, kalau bisa dia goalnya adalah menjadi streamer nomor 1 secara global. Kenapa? Karena kalaupun dia tidak mencapai mimpinya 80% aja itu udah gede. Karena kalau mimpi kita besar banget 100% kita capai 80% aja itu tetap gede. Tapi tentu kalau misalnya kamu punya mimpi yang besar itu harus dibarengi dengan rencana dan eksekusi. Jadi nggak bisa kalau kamu cuma mimpi doang ya terus kamu nggak lakukan apa-apa, kamu nggak buat planning, ya itu nggak mungkin terjadi juga. Kamu jangan berfantasi. Orang-orang yang mereka sukses besar di dalam hidupnya, punya pencapaian yang besar, mereka selain punya mimpi yang besar dari mereka muda, mereka itu lakukan eksekusi terus-menerus. Mereka punya rencananya, ada gambaran di dalam kepalanya. Jadi kamu jangan sampai lupa. Ya kayak misalnya kamu lihat ada pebisnis yang dia bisnisnya besar sekali di suatu bidang. Misalnya Elon Musk, dia bisa berhasil bikin banyak perusahaan yang sangat besar. Dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dia bikin roket yang bisa dipakai ulang, dia bisa bikin mobil listrik Tesla. Itu pada saat dia muda di umur 20-an, dia udah kepikiran punya mimpi itu dari jauh-jauh hari. Dan dia punya planningnya, jelas mau dilakukannya seperti apa untuk dicapai. Sama juga dalam konteks olahraga misalnya. Pemain sepak bola salah satu yang terhebat di dunia Ronaldo. Dari dia saat muda, di dalam kepala dia pengen menjadi pemain sepak bola nomor 1 di dunia dan dia yakin bahwa dia adalah yang terbaik. Dari awal sudah seperti itu. Jadi kamu harus terbiasa, mimpilah sebesar-besarnya dan miliki gambaran itu dalam kepala kamu dan kamu petakan gambarannya kira-kira mau mencapai itu gimana. Karena segala sesuatu itu kalau kita mau mikir, nggak malas mikir, itu pasti kebayang cara untuk mencapainya. Yang penting kamu benar-benar pikirin, ya planningnya harus seperti apa supaya bisa tercapai dan kamu eksekusi terus. Yang kedua, jangan takut terlihat bodoh. Banyak orang takut terlihat bodoh, akhirnya dia nggak melakukan segala sesuatu. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang baru, kita akan terlihat bodoh, kita akan cupu di awalnya. Mau jadi konten kreator, pada saat awal-awal bikin video, videonya terlihat jelek. Karena kamu mungkin nggak jago ngomong, editingnya jelek, lightingnya jelek. Saya dulu juga gitu, 6 tahun lalu, pertama kali jadi konten kreator, editing juga jelek, lighting juga jelek. Bener-bener nggak ngerti, tapi sejalan dengan waktu ya saya revisi. Kalau kamu misalnya lihat podcast di Indonesia yang dijalankan oleh pebisnis beberapa, itu banyak yang pada saat mereka dimulainya itu nggak bagus loh. Mereka punya suara jelek, yang satu kedengaran besar, satu kedengaran kecil, banyak resek-reseknya, lightingnya juga jelek, tapi lewat 10 episode udah bagus. Kenapa mereka lakukan itu? Karena bagi mereka yang penting cepet, jalanin dulu, setelah itu direvisi. Ya sama juga seperti orang yang pertama kali mulai bisnis, dia mau jualan baju, nah dia bikin foto bajunya di online shopnya jelek, tulisan-tulisannya nggak nyambung. Nggak apa-apa, karena itu bagian dari prosesnya. Pada saat awal kamu melakukan segala sesuatu, pasti kamu akan terlihat jelek, terlihat bodoh, terlihat cupu. Kamu harus terbiasa dengan itu. Apalagi kalau dalam konteks bertanya. Di Indonesia kita ada budaya di mana kalau misalnya ada pertanyaan yang sangat mendasar, lebih baik jangan bertanya. Misalnya di sekolah nih, guru lagi jelasin satu konsep yang cukup rumit. Misalnya kita kepikiran ada satu pertanyaan dasar yang kita mau tanya. Ada orang-orang yang mereka akan nahan. Nggak usah nanya deh, nanya teman aja.
karena takutnya terlihat bodoh. Coba deh kamu renungkan ke diri kamu kayak gitu nggak? Banyak orang yang seperti ini di Indonesia, karena ya budaya ngajar kita nggak menekankan murid untuk mau bertanya. Tapi kalau di Eropa, di Amerika, murid-murid didorong untuk bertanya. Mereka harus aktif, harus partisipatif. Kalau enggak nanti ya skornya mereka nggak bagus. Jadi mereka dilatih untuk bisa ngomong. Ya kalau misalnya mau ada pertanyaan yang mendasar ya nggak apa-apa, ya namanya juga murid mau belajar. Kamu harus punya satu pemikiran di mana bertanya itu nggak apa-apa. Karena dalam perjalanan kamu mencapai mimpi besar kamu akan banyak bertanya. Misalnya kamu mimpi mau punya bisnis, kamu nggak ngerti digital marketing, kamu DM ke orang di IG, kamu nanya ke dia, boleh nggak saya minta waktunya untuk makan bareng, saya mau nanya-nanya nih tentang digital marketing. Kamu nggak ngerti tentang konten, kamu DM ke konten kreator, nanya, boleh nggak saya minta waktunya untuk nanya tentang dunia konten kreator. Kalau kamu nggak punya kebiasaan untuk bertanya, kamu takut terlihat bodoh. Ya apalagi kamu nih tipe orang yang pencapaiannya sudah besar, ya lulus kuliah S1 dari universitas bagus, nilainya bagus, punya sertifikasi. Memang punya tendensi yang seperti itu ya. Orang-orang yang punya banyak pencapaian tuh punya tendensi seperti itu. Kamu harus bisa lawan sifat itu. Yang sifat yang dimana kamu takut untuk terlihat bodoh. Karena nggak ada orang yang bodoh, yang ada itu ya belum tahu. Ya kalau kamu udah dikasih tahu ya kamu jadi tahu. Kamu tahu kan Just No Limit ya, salah satu pemain Mobile Legends yang hebat di Indonesia, dia kan ada pernah ikut satu workshop offline dari kelas saham untuk belajar tentang saham itu seperti apa. Apakah karena dia ikut kelas saham itu jadi dia itu bodoh? Ya enggak. Mungkin dia juga udah ngerti, dia pernah belajar dari online, dia pernah ikut kelas online, dia pelajarin, tapi dia pengen lihat langsung di workshop offline, mungkin ada pelajaran-pelajaran yang dia belum ngerti. Dia ikut, dia sangat rendah hati mau ikut di workshop offline itu, ya untuk dia belajar. Nah orang-orang yang sukses itu biasa mindsetnya seperti ini. Ada contoh lagi, salah satu konglomerat di Indonesia, ya dia sudah punya uang yang banyak, dia kaya sekali, tapi dia nggak ngerti tentang dunia konten kreator. Dia mau loh, dia datengin konten kreator ke tempatnya untuk bertanya cara mainnya seperti apa yang harus dia koreksi, kalau mau diimplementasi ke bisnisnya harus seperti apa. Ya karena dia nggak ngerti, dia nggak takut untuk terlihat bodoh. Nah kamu harus punya sifat ini, karena di dalam perjalanan kamu ya akan ada momen-momen kamu stop melakukan sesuatu karena kamu takut untuk terlihat bodoh. Kemudian yang ketiga adalah kamu jangan takut kehilangan teman. Ini juga penting ya, kamu jangan menganggap bahwa ya teman kamu itu satu-satunya orang di dunia ini. Ya di dunia ini ada 7 miliar lebih orang, hampir 8 miliar. Dan di Indonesia ada ratusan juta orang. Jadi teman kamu itu bukan satu-satunya manusia di dunia ini. Kamu berteman dengan seseorang lama bukan berarti dia adalah teman yang cocok untuk dijadikan bagian terdekatnya kamu. Karena saya pernah bilang ya bahwa circle terdekat itu adalah yang terpenting. Itu akan mempengaruhi motivasi, pola pikir, vibrasinya kamu itu dari circle yang terdekat. Kalau kamu memang sedang mengejar mimpi besar kamu dan kamu ngerasa circle kamu yang sekarang nggak sesuai, ya kamu harus bisa kurangi interaksinya. Kalau misalnya dipaksa sama teman kamu untuk, ayo kita pergi untuk main game, kita pergi untuk judi, minum-minuman, hal-hal yang buruk, kamu harus bisa untuk menolak dan tidak takut untuk kehilangan teman. Kalau misalnya mereka marah karena kamu tolak, ya berarti kamu tahu bahwa mereka tuh bukan teman kamu. Kalau mereka beneran teman kamu, mereka akan ngerti. Ini sama seperti ucapan salah satu pemain basket yang hebat di dunia, Kobe Bryant ya, udah almarhum. Dia pernah bilang, dia itu dalam proses mencapai kemampuan dia di saat itu yang benar-benar hebat dengan segala pencapaiannya, banyak yang dia korbankan. Teman-teman dia setiap kali ngajak dia untuk keluar itu dia tolakin. Bahkan ada habis selesai turnamen diajak keluar buat pergi makan-makan, dia tolak, dia mau latihan lagi. Teman-teman dia pada bilang dia sangat obses, tapi teman-temannya ngerti. Ya, kamu harus ingat, teman-teman dia ngerti. Memang dia orang yang seperti itu, ya udah. Memang dia pengen punya pencapaian besar, memang harus ada yang dikorbankan. Teman-teman dia bukannya ngatain dia atau gimana dia. Jadi dia bilang itu adalah ya lingkaran pertemanan yang benar karena mereka itu ngerti dengan dia itu ya memang harus meluangkan waktu untuk berlatih secara keras untuk mencapai apa yang dia mau capai. Dan dalam konteks pertemanan, kamu harus ingat ya, kuantitas itu bukan segalanya. Yang penting adalah kualitas. Lebih baik kamu punya teman cuma 2 yang suportif, yang benar-benar sevibrasi, motivasinya sama-sama pengen maju dibandingkan punya 30 teman, semuanya nggak deket, dan rata-rata itu nggak ada yang sejalan sama kamu. Motivasinya nggak ada. Kalau misalnya denger orang ada yang maju dia pengen jatohin, terus sinis, hobinya gosipin orang, lebih baik kamu punya teman yang berkualitas dibandingkan kuantitasnya banyak. Kemudian hal selanjutnya adalah jangan takut ditolak. Ya dalam perjalanan kamu mencapai mimpi besar kamu, pasti ada yang namanya penolakan. Misalnya kamu cari investor, ya buat jadi investor pasif di bisnis kamu. Kamu udah jelasin bagus-bagus, tapi dia tolak. Ya udah nggak apa-apa. Misalnya kamu mau ngajak orang jadi partner bisnis, dia menolak. Ya udah nggak apa-apa. Kamu mau bikin podcast,
Kamu ngajak orang pengen jadi tamu di tempatnya kamu, dia tolak. Ya udah, nggak apa-apa, kamu harus terbiasa dengan penolakan. Ingat ya, salah satu podcaster di UK, ya di Inggris, itu ada yang namanya Harry Stebbings. Podcastnya namanya 20VC. Dia itu pernah ngundang salah satu pebisnis terhebat di US 53 kali. 53 kali ditolak. Tapi dia tetap tanyain terus. Dengan email, dengan DM di LinkedIn, DM di IG. Ulang berulang, akhirnya telepon, WA. Dia ulang-ulang terus sampai 53 kali. Terus akhirnya orang itu mengiyakan. Dia terbiasa dengan penolakan. Walaupun ini adalah contoh yang simpel ya, mengundang orang untuk podcast, tapi dalam perjalanan kamu, ini akan kamu temui. Jadi kamu biasa aja. Misalnya kamu jual produk ke customer. Kamu punya software nih, pengen kamu jual ke customer kamu. Dia tolak. Ya udah biasa aja. Nggak usah sampai kamu baper, marah, ngerasa diri kamu itu rendah karena ditolak. Jadi cara pandang kamu itu harus adalah penolakan itu bagian dari perjalanannya kamu. Mau ditolak sampai 100 kali, 1000 kali ya biasa aja. Semua orang yang pencapaiannya besar di dalam hidup, rata-rata mereka terbiasa dengan penolakan. Jadi mereka nggak baper, nggak masukin dalam hati, karena itu adalah bagian dari proses. Dan kamu harus ingat ada hukum probabilitas. Kalau kamu takut ditolak dan kamu nggak maju, itu berarti jawabannya sudah pasti tidak. Tapi kalau misalnya kamu tanya, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Sama seperti kalau ada satu cowok ngejar cewek nih, dia takut ditolak sama ceweknya. Ceweknya kalau misalnya nggak ditanyain, berarti kan udah pasti enggak kan. Tapi kalau ditanya, jawabannya antara iya dan enggak. Masih 50-50. Jadi lebih baik dicoba. Semakin sering kamu ditolak, kamu akan semakin terbiasa. Lama-lama rasa takut kamu itu akan hilang. Kamu akan menjadi pribadi yang biasa aja dengan penolakan. Jadi kamu harus dorong diri kamu terus. Kemudian hal yang terakhir yang kamu nggak boleh takuti adalah jangan takut capek. Dalam mencapai mimpi kamu, itu memang kamu akan capek. Lebih baik capek dalam proses mencapai mimpi kamu daripada kamu nyesal. Ya capek penyesalan di masa tua karena kamu nggak mencoba apapun, itu lebih dalam sakitnya dibanding capek dalam berproses. Jadi kamu jangan takut capek. Misalnya kamu mikir, aduh harus bangun pagi, lakukan ini itu, aduh weekendnya waktunya habis, harus lakukan ini itu. Nggak apa-apa. Ya memang itu bagian dari prosesnya. Kayak misalnya ada orang pengen jadi content creator, dia pernah ngomong sama saya, pengen jadi content creator full, tapi tiap hari harus bikin konten ya. Nanti weekend gimana? Kan harus konsisten 1 hari 1 katanya di awal, atau 1 hari 2 konten. Waktunya habis dong. Masa di awal aja udah ngomong kayak begitu, ya susah, ya gimana, nggak bakal kemana-mana. Harus biasa, ya memang harus capek ya jabanin. Weekend harus lakukan bikin konten ya bikin konten. Semua orang hebat itu mereka terbiasa dengan capek. Ya contohnya saya akan ambil contoh misalnya bukan bisnis deh, misalnya contoh gaming. Ada game Mobile Legends, mungkin di sini kamu ada yang main. Ada satu player jago namanya Kairi. Apakah dia jago main Mobile Legends karena dari lahir tiba-tiba jadi jago? Ya enggak. Itu karena dia capek berlatih. Pasti ada capeknya, dia latihan ribuan permainan. Terus dia juga analisa permainan dia sendiri, dia analisa juga permainan dari orang lain yang menang terhadap diri dia, sampai lama-lama dia jadi jago. Gak langsung jadi jago, atau penyanyi yang hebat Leodra di Indonesia. Apakah di awal dia langsung jago nyanyi, bener-bener hebat banget? Dia pasti ada proses di mana dia pagi sampai malam tuh latihan nyanyi terus, bener-bener capek. Karena itu bagian dari prosesnya. Jadi apapun yang kamu kerjakan, ya kamu harus ingat, kamu gak boleh takut dengan rasa capek. Kamu harus lawan itu, kamu harus buas. Karena ingat, saya tekankan lagi ya, lebih gak enak tuh kita sampai di usia tua tuh nyesel. Karena kita gak capai apa yang kita inginkan. Kita gak all in 100% di dalam mengejar apa yang kita mau kejar di dalam hidup kita. Jadi lebih baik kita capek di dalam proses. Nah, jadi kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, hidup kamu gak akan berubah kalau kamu cuma denger ini. Tapi hidup kamu akan berubah kalau kamu implementasikan apa yang saya sampaikan di sini. Semoga berguna ya.